Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Ahmad Raju Saksena dengan nomor NIM 0582822981. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik presentasi dan komunikasi perencanaan wilayah kota. Yang pertama, pengantar komunikasi. Pengantar komunikasi itu memahami peran penting teknik komunikasi visual dan verbal dalam perencanaan wilayah dan kota. Pilar komunikasi perencanaan wilayah kota itu ada dua. Yang pertama komunikasi visual, yang kedua komunikasi lisan. Komunikasi visual itu penyampaian gagasan spasial melalui gambar rencana, sketsa, potret, kondisi lapangan, serta peta tematik untuk mempermudah pemahaman tata ruang. Yang kedua, komunikasi lisan. Komunikasi lisan itu penyampaian argumen teknis secara terstruktur dalam forum konsultasi publik, sidang pleno maupun diskusi kelompok terarah. Selanjutnya, desain grafis spasial. Desain grafis spasial itu sederhana, akurat, kontras tinggi, hierarki jelas. Itu harus terpenting dalam desain grafis spasial, itu ada 4 itu. Sederhana itu maksudnya hindari penumpukan elemen visual yang tidak perlu pada peta rencana. Akurat, dalam arti akurat itu memastikan skala legenda dan orientasi arah angin tercantum dengan jelas. Yang ketiga, kontras tinggi. Kontras tinggi itu latar belakangnya harus kontras dengan data tematik utama. Yang keempat, hierarki jelas. Hierarki jelas itu maksudnya gini loh. Informasi terpenting harus langsung terbaca dalam 3 detik itu. Selanjutnya, media visual utama. Media visual utama itu ada 3. Yang pertama tema tematik, yang kedua diagram dan tren, yang ketiga potret lapangan. Peta tematik itu menyajikan data spesial seperti tata guna lahan, jaringan infrastruktur, dan sebaran fasilitas sosial. Yang kedua, diagram dan tren menjelaskan perubahan tren demografi, ekonomi wilayah, serta pertumbuhan fisik kota dari tahun ke tahun. Yang ketiga, potret lapangan memberikan bukti visual real terkait kondisi existing kawasan kumuh, kerusakan jalan, dan kemacetan lalu lintas. Ini ada beberapa zonasi tata ruang kota. Ruang terbuka hijau, kawasan pemukiman, fasilitas umum dan sosial, dan infrastruktur lahan dengan presentasinya sebagai berikut. Selanjutnya, pilihan moda transportasi. Jalan kaki, sepeda, kendaraan umum, dan kendaraan pribadi dengan presentasinya ada di sampingnya. Selanjutnya, alur penyusunan paparan. Alur penyusunan paparan yang pertama itu tahap pertamanya data. Data itu kompilasi data primer melalui survei serta data sekunder statistik. Tahap pertamanya itu. Tahap keduanya analisis, pemrosesan data spesial dan kuantitatif wilayah studi. Yang ketiga sintesis. Sintesis itu perumusan alternatif draft kebijakan tata ruang. Yang keempat baru paparan. Tahapan keempat konsultasi publik untuk menjaring aspirasi warga. Selanjutnya kualitas visualisasi. Kualitas visualisasi itu yang pertama ada parameter evaluasi dengan menunjang kontras warna, topografi judul, kepadatan slide, dan informasi peta. Yang kedua, standar minimum. Standar minimum itu seperti rasional minimalnya 4.5:1, ukuran minimalnya itu seperti 36 px, maksimal 6 baris teks, wajib ada legenda, dan skala itu standar minimumnya. Status penilaian bisa sangat baik, sesuai, sangat baik, sesuai, seperti itu. Tindakan korektif, gunakan palet warna formal korporat untuk warnanya, judulnya
gunakan font sans serif formal. Yang ketiga, kepadatan slide-nya itu gunakan infografis interaktif. Yang keempat, informasi petanya itu hindari peta tanpa keterangan. Metrik paparan publik. Metrik paparan publik itu 85% pemahaman warga, yaitu peningkatan partisipasi teknik komunikasi visual terstruktur, meningkatkan pemahaman publik terhadap rencana detail tata ruang sebesar 85% jika dibandingkan dengan dokumen tekstual murni konvensional. Selanjutnya, proyeksi penduduk kota. Rumus geometriknya itu ada PN sama dengan P0 dikali dalam kurung 1 plus R dalam kurung pangkat N. Itu rumus geometrik. Penyajian formula perhitungan kuantitatif dalam persentase perencanaan wilayah kota wajib terlihat bersih, rapi, dan formal tanpa menggunakan simbol manual kasar. Formula di samping digunakan untuk meramalkan jumlah kebutuhan utilitas perkotaan dan kurun waktu mendatang. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.